Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Kanal Ken. Di cerita horor kali ini, saya akan melanjutkan cerita sebelumnya yang dibagikan dan ditulis oleh Simple Man yang berjudul Bisikan Iblis. Gak usah berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cahor, cerita horor. Diah Muninggar. Nama itu tidak akan pernah dilupakan di kampung ini. Bukan karena ia seseorang yang berprestasi, melainkan karena kematiannya yang dianggap ganjil oleh warga. Bahkan kematiannya sendiri masih dianggap menyisakan misteri hingga saat ini. Lahir dari keluarga yang sederhana, membuat dia dikenal sebagai gadis ayu kembang desa yang selalu mendapat puja-puji sana-sini. Namun, malam itu, ketika bulan tak menampakkan diri, ketika suara serangga malam sunyi tak berpelik, terlihat dari jauh siluet seseorang di bawah rumah gendong yang disebut warga sebagai rumah terbesar di kampung ini. Yang entah bagaimana keluarga dia yang awalnya bukan keluarga kaya raya, disulap hanya dalam beberapa bulan menjadi sebuah keluarga terkaya dan termasyur. Meski menyimpan tanda tanya besar, namun semua warga tahu ada yang ganjil dari keluarga ini. Kita lupakan sejenak keluarga ini. Di depan rumah, Pak Mito lah yang pertama kali melihat siluet bayangan di kamar atas. Tampak sedang melayang berayun-ayun pelan, namun tetap terlihat jelas. Sontak Pak Mito membangunkan seisi rumah, dan dilihatlah siluet itu di dalam kamar malam itu. Adalah malam di mana tubuh dia atau gadis yang kerap dipanggil dengan nama Sa'diah tergantung dengan kepala dijerat tali tambang. Sontak semuanya kaget tak terkecuali Pak Wanto. Pak Wanto adalah ayah sekaligus orang yang kini menarik perhatian warga kampung. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Pak Wanto? Namun, malam itu cukup membuat semua yang menyaksikan bertanya-tanya. Kenapa postur Sa'diah yang bergantung menunjukkan ekspresi tak biasa? Satu hal yang diingat oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Kematian Sa'diah adalah kematian yang berhubungan dengan keluarga ini. Sesuatu yang dipercaya berhubungan dengan bisikan iblis. Kita akan kembali ke waktu yang jauh ke belakang, di mana kala cerita ini semua bermula. Bukan 4 tahun, melainkan lebih jauh lagi. Saat Sa'diah hanyalah gadis polos yang tidak tahu apapun tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Pak Wanto adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik seseorang bernama Bu Diah, istrinya. Meski umur mereka tidak lagi muda, namun mereka hidup berkecukupan. Dikaruniai 4 orang anak, dan kesemuanya adalah seorang perempuan. Diah, Yuni, Rina, dan Uswatun adalah anak-anak Pak Wanto. Layaknya anak-anak lain, di usia mereka yang saat ini masih tergolong masih sangat muda, mereka bermain dan bersekolah sewajarnya. Hanya saja, terkadang mereka membantu Pak Wanto dan Bu Robiah di sawah. Si sulunglah yang paling dikenal warga, karena kebiasaannya pula memanggil Pak Wanto dan Bu Robiah Bapak Emak. Membuat warga pun ikut-ikutan memanggil Bapak Emak. Hidup keluarga Pak Wanto baik-baik saja, layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun, semuanya berubah ketika Bu Robiah yang kerap disapa Emak mengatakan bahwa beliau hamil tua. Yang konon, menurut orang Jawa zaman dahulu, hamil tua adalah pertanda yang kurang baik. Meski begitu, tidak percaya dengan mitos, Pak Wanto dan sekeluarganya menyambut hangat calon anak sampai di kehamilan yang ke-5 bulan. Pak Wanto bermimpi didatangi seekor kambing betina hitam yang konon kambing ini dapat berbicara dan menyapa Pak Wanto. Hal itu terjadi selama 7 hari berturut-turut. Tidak yakin dengan mimpinya, Pak Wanto tidak bercerita hal ini kepada siapapun, meski ia masih kerap terbayang sosok yang ia temui dalam mimpi, entah itu kambing ataupun binatang lain. Yang Pak Wanto ingat, suaranya tidak seperti suara manusia normal, sangat halus dan memikat.
Di malam kedua, mimpi itu juga kembali. Dan kambing hitam itu juga kembali lagi. Hal ini ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar, seolah-olah dia sedang mengandung. Namun malam itu, ia hanya mendengar satu kalimat, Jati Apit. Tidak ada yang tahu apa itu Jati Apit, termasuk Pak Wanto yang sebegitu penasarannya sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa, ketika pulang, Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah. Di sana berjajar pohon jati. Entah apa yang membuat Pak Wanto yang tiba-tiba penasaran dan mendekati lahan itu. Rupanya, ia mengerti maksud kalimat itu. Jati Apit merujuk pada pohon jati, maka dilihat-lihatlah sore itu. Pak Wanto berkeliling di lahan jati sampai ia melihatnya. Pak Wanto melihat sebuah pohon, tidak terlalu tinggi, mungkin sedadanya. Dahan pohon itu tumbuh di antara dua pohon jati yang tumbuh meliuk. Sangat aneh, pikir Pak Wanto. Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu. Pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas. Bergegaslah Pak Wanto. Manakala ketika ia mendekati pohon itu, tercium aroma bau kambing yang sangat menyengat. Maka Pak Wanto mengelilingi pohon itu. Di dalamnya, Pak Wanto menemukan sesuatu. Kecil, berlendir, dan menggeliat. Rupanya ada seekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu. Petang itu, Pak Wanto kembali pulang dengan menggendong anak kambing misterius itu. Pak Wanto tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sesampainya di rumah, Bu Robiah lah yang pertama kali curiga. Melihat Pak Wanto menggendong sesuatu, membuat beliau penasaran. Rupanya benar, Pak Wanto membawa sesuatu yang ganjil. "Nopo niku, Pak?" "Apa itu, Pak?" tanya Bu Robiah. "Cempek, Bu." "Anak kambing, Bu," ucap Pak Wanto. "Cempeknya sopo ta, Pak? Anak kambingnya siapa itu, Pak?" "Ten ngertos, nemu kok kebon jati. Tidak tahu, menemukan di pohon jati." "Loh, kok digawa mule? Nek sing duwe golek piye? Kok dibawa pulang? Kalau yang punya nyari gimana?" "Ben, engkok nek ono sing goleki, tak kekno sakno jek anakan. Biarin. Kalau ada yang nyari, nanti tak kasihkan. Kasihan masih anakan." "Ngoten toh, nggih pun. Sekarepe bapak." "Gitu ta? Ya sudah, terserah bapak." Hari itu juga, Pak Wanto membuatkan kandang kecil. Malam itu, kabarnya ada sesuatu yang terjadi. Bu Robiah lah yang pertama tahu ketika Pak Wanto tengah tidur. Bu Robiah yang mendengar suara seseorang tengah tertawa. Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu, Uswatun. "Tun, awakmu ta iku? Tun, itukah kamu? Meski hamil tua, Bu Robiah masih kuat untuk bangun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ruang tamu, namun ia tak melihat siapapun di sana. Ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robiah membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya. Suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Bu Robiah segera mendekatinya, namun bukan Uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam, bayangan seorang anak kecil di tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut, Bu Robiah bertanya, "Siapa gerangan yang ada di sana?" Namun sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak, menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robiah dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robiah, yang sok siap berteriak. Keesokan paginya, Bu Robiah terbangun dengan wajah yang pucat. Entah mimpi atau bukan, Bu Robiah menceritakan hal ini pada Mbok Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa dimintai tolong bila ada yang aneh. Dengan wajah tegang, Mbok Sartem bertanya, "Cempek, bawa aku, gondi cempek naiku. Bawa aku kemana anak kambing itu berada?" Bu Robiah pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah. Anehnya, tidak ada apapun di sana. Cempek yang kemarin lenyap begitu saja. "Meteng tuwo. Terus cempek, pirasatku elek. Hamil tua, lalu anak kambing. Pirasatku kok jelek," kata Mbok Sartem.
Beliau menunggu Pak Wanto dari sawah. Tepat ketika Pak Wanto sudah tiba, Mbok Sartem langsung bertanya, "Cerita no yo, opo kok iso awakmu nemu cempek? Ceritakan bagaimana kamu kok bisa menemukan anak kambing?" Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi. Namun ia tahu, Mbok Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Wanto pun bercerita, namun ia belum menceritakan mimpinya. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempek saja. Diberitahulah bila cempek itu hilang dan membuat Pak Wanto kebingungan. Maka, jam berganti menjadi hari. Hari berganti menjadi bulan. Pak Wanto yang masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya. Sampai tibalah masa persalinan Bu Robiah yang dibantu Mbok Sartem dan Sapi. Sapi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Sapi ceritakan. Sebelum beliau masuk rumah Pak Wanto, di sepanjang jalan, ia mendengar suara kambing mengembik. Anehnya, dia tidak melihat satu kambing pun di sana-sini. Hal itu membuat Sapi sedikit merinding. Ini dilanjut apa enggak ya? Badan sudah mulai merinding di kamar sendirian. Sudah lama enggak ngerasain ini, tapi serius. Cerita ini benar-benar ngeri dulu. Dan masih sangat-sangat panjang ceritanya. Sapi sudah mempersiapkan semua untuk kelahiran anak kelima Pak Wanto. Dibantu Mbok Sartem, Bu Robiah sudah berbaring. Tepat ketika baju Bu Robiah diangkat oleh Mbah Sapi, maka saat itulah Mbah Sapi tidak bisa berbicara banyak. Perut Bu Robiah menghitam, sangat hitam, dan itu ganjil. Bahkan menurut Sapi, ini kali pertama ia melihat hal seperti ini. Namun bukan kali pertama ia mendengar hal ini. Dulu, Sapi pernah diceritakan oleh buyut beliau. Salah satu hal yang mengerikan yang terjadi adalah ketika melihat wungu ireng. Apa itu wungu ireng? Wungu ireng adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin, yang sudah bukan jin lagi, melainkan iblis jahanam yang menyusupkan anaknya di roh bayi yang akan lahir. Tidak hanya Sapi, Mbok Sartem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Bu Robiah dalam diam. Namun, tangan dan badannya mereka gemetar. Sebegitu hebatnya sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka. Dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun mereka tidak bisa menebak apa yang sedang akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto. Sampai di sini saja cerita kali ini. Nantikan part selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like jika suka, komen di bawah jika ada unek-unek, dan share bila kalian berkenan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Cahor, dan sampai jumpa.